Tutorial kuliah hukum acara perdata. Topik kedua dari 30 topik. Sejarah hukum acara perdata Indonesia. Disediakan di Global Tutorial. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda terdapat beberapa lembaga peradilan yang dibedakan dalam dua macam, yaitu peradilan gubernemem dan peradilan-peradilan lain yang berlaku bagi golongan Bumiputra, orang Indonesia asli. Peradilan gubernemen dibedakan menjadi dua lembaga peradilan, yaitu peradilan bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan serta peradilan yang berlaku bagi golongan Bumiputra. Untuk peradilan yang berlaku bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan, sudah tersedia hukum acara perdata Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering, BRV. Namun, untuk lembaga peradilan bagi golongan Bumiputra belum ada. Peraturan hukum acara perdata yang dipergunakan saat itu hanyalah beberapa pasal yang terdapat dalam Stadsblad tahun 1819-20. Dalam praktik selanjutnya, Stadsblad tahun 1819-20 ini mengalami perubahan yang tidak begitu berarti. Sementara itu, di beberapa kota besar di Jawa, pengadilan gubernemen yang memeriksa perkara perdata bagi golongan Bumiputra menggunakan peraturan acara perdata yang berlaku bagi pengadilan yang diperuntukkan golongan Eropa, tanpa berdasarkan perintah undang-undang. Setelah diperjuangkan keberadaannya, lahirlah HIR dan REBG yang berlaku bagi lembaga peradilan yang diperuntukkan bagi golongan Bumiputra. Sejarah singkat HIR. Mer H.L. Wichers yang ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk memangku jabatan Presiden Hugresov, ketua pengadilan tertinggi di Indonesia pada zaman Hindia Belanda di Batavia, sekarang Jakarta, tidak membenarkan praktik pengadilan yang demikian, tanpa dilandasi perintah undang-undang. Maka, dengan beslip dari Gubernur Jenderal Jacob Rochussen pada tanggal 5 Desember tahun 1846 nomor 3, Mer H.L. Wichers ditugaskan merancang sebuah reglemen tentang administrasi polisi dan acara perdata serta acara pidana bagi pengadilan yang diperuntukkan golongan Bumiputra. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1847 rancangan tersebut disampaikan kepada Gubernur Jenderal Jacob Rochussen. Dia mengajukan beberapa keberatan atas rancangan tersebut, terutama ketentuan pasal 432 ayat 2 yang membolehkan pengadilan yang memeriksa perkara perdata bagi golongan Bumiputra menggunakan peraturan hukum acara perdata yang diperuntukkan bagi pengadilan golongan Eropa. Gubernur Jenderal menghendaki supaya peraturan hukum acara perdata yang diperuntukkan pengadilan bagi golongan Bumiputra pada dasarnya harus bulat, volledig, sehingga kemungkinan menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku untuk golongan orang Eropa itu dianggap melanggar prinsip tersebut. Hanya bagi Landrat di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, Gubernur Jenderal Rochussen tidak berkeberatan apabila badan-badan pengadilan itu memakai acara-acara yang berlaku bagi golongan Eropa. Keberatan lain terhadap rancangan tersebut adalah adanya kekhawatiran bahwa dengan menggunakan peraturan hukum acara perdata yang diperuntukkan pengadilan bagi golongan Eropa sebagaimana diatur dalam rancangan reglemen tersebut akan mempertinggi kecerdasan orang Bumiputra yang sedikit banyak akan merugikan kepentingan pemerintah Belanda. Setelah dilakukan perubahan dan penyempurnaan, baik isi maupun susunan dan redaksinya, antara lain adanya perubahan dan penambahan suatu ketentuan penutup yang bersifat umum, yang setelah diubah dan ditambah kini menjadi pasal yang terpenting dari HIR, yaitu pasal 393. Gubernur Jenderal Jacob Rochussen menerima rancangan karya Mer H.L. Wichers itu, kemudian diumumkan dengan publikasi pada tanggal 5 April tahun 1848 Stadsblad tahun 1848-16 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Mei tahun 1848 dengan sebutan singkat Inlands Reglement, IR, yang kemudian disahkan dan dikuatkan oleh pemerintah Belanda dengan firman raja pada tanggal 29 September tahun 1849 N93 Stadsblad tahun 1849-63. Dari riwayat lahirnya pasal 393 HIR, disimpulkan, a. Dilarang oleh pembentuk undang-undang untuk menggunakan bentuk-bentuk acara yang diatur dalam Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering, BRV. B. Dalam hal Reglemen Indonesia, HIR, tidak mengatur, hakim wajib mencari penyelesaian dengan mencipta bentuk-bentuk acara yang ternyata dibutuhkan dalam praktik. Dengan cara demikian, HIR dapat diperluas dengan peraturan-peraturan acara yang tidak tertulis, yang dibentuk dengan putusan-putusan hakim berdasarkan kebutuhan dalam praktik. C. HIR sebagai hukum acara, hukum formil,
merupakan alat untuk menyelenggarakan hukum material sehingga hukum acara itu harus dipergunakan sesuai dengan keperluan hukum material dan hukum acara itu tidak boleh digunakan apabila hukum itu bertentangan dengan hukum material. Dalam sejarah perkembangan selama hampir 100 tahun semenjak berlakunya, Inlands Reglement ini ternyata telah mengalami beberapa kali perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan praktik peradilan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam reglemen itu. Ketentuan-ketentuan dalam Inlands Reglement hanya merupakan sebagian saja dari ketentuan-ketentuan hukum acara yang tidak tertulis. Adapun yang paling banyak mengalami perubahan dan penambahan itu sebenarnya adalah bagian hukum acara pidananya. Karena itu, dipandang perlu untuk mengundangkan kembali reglemen itu secara lengkap. Kronologis dari perubahan Inlands Reglement itu sebagai berikut. Perubahan dan penambahan sampai tahun 1926 setelah mengalami beberapa kali perubahan-perubahan dan penambahan maka Belanda mengumumkan kembali isi Inlands Reglement itu dengan Stadsblad tahun 1926 sampai 559 Jo 496. Perubahan dan penambahan dari tahun 1926 sampai tahun 1941 dilakukan secara mendalam, terutama menyangkut acara pidananya. Karena itu, dipandang perlu mengundangkan kembali isi Inlands Reglement secara keseluruhan. Perubahan itu dilakukan dengan Stadsblad tahun 1941 sampai 32 Jo 98. Dalam Stadsblad ini, sebutan Inlands Reglement diganti dengan sebutan Het Herzien Indonesisch Reglement disingkat HIR. Pengundangan secara keseluruhan isi Het Herzien Indonesisch Reglement dilakukan dengan Stadsblad tahun 1941 sampai 44. Setelah itu, tidak ada perubahan lagi yang bersifat penyesuaian setelah Indonesia merdeka, yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Darurat 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan sipil. Perubahan atau pembaruan yang dilakukan terhadap IR menjadi HIR pada tahun 1941 sebenarnya hanya dilakukan terhadap ketentuan mengenai acara pidananya, yaitu mengenai pembentukan aparatur kejaksaan atau penuntut umum yang berdiri sendiri. Maksudnya, anggota-anggotanya, para jaksa, dan yang dahulunya ditempatkan di bawah Pamong Praja diubah menjadi di bawah Jaksa Tinggi atau Jaksa Agung. Perubahan IR pada tahun 1941 tersebut sama sekali tidak mengenai acara perdata. Sebelum pembaruan tersebut dalam Inlands Reglement, jaksa pada hakikat adalah bawahan dari asisten residen yang adalah Pamong Praja. Sejarah singkat RBG. Uraian di atas itu mengenai hukum acara perdata yang berlaku bagi wilayah Jawa dan Madura, HIR. Bagaimanakah keadaan peraturan hukum acara perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura? Dari ketentuan pasal 6 Firman Raja Stadsblad tahun 1847 sampai 23, dapat diketahui bahwa apabila Gubernur Jenderal memandang perlu, dapat dibuat peraturan-peraturan tentang pengadilan di daerah-daerah luar Jawa dan Madura untuk menjamin berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di daerah-daerah secara tertib. Sebagai tindak lanjut dari pasal 6 Firman Raja tersebut, dan juga untuk menjamin adanya kepastian hukum acara tertulis di muka pengadilan gubernemen bagi golongan Bumiputra di luar Jawa dan Madura, daerah seberang, pada tahun 1927 Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada waktu itu mengumumkan sebuah reglemen hukum acara perdata untuk daerah seberang dengan Stadsblad 1927-227 dan dengan sebutan Resreglement for the Buitengewesten, yang disingkat dengan RBG. Ketentuan hukum acara perdata dalam RBG ini adalah ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang sudah ada dalam Inlands Reglement yang sudah ada untuk golongan Bumiputra dan Timur Asing di Jawa dan Madura ditambah ketentuan hukum acara perdata yang telah ada dan berlaku di kalangan mereka sebelumnya. Dengan terbentuknya RBG ini, di Hindia Belanda terdapat 3 macam reglemen hukum acara untuk pemeriksaan perkara di muka pengadilan gubernemen pada tingkat pertama seperti berikut. A. Reglemen op de Burgerlijk Rechtsvordering, BRV, untuk golongan Eropa yang berperkara di muka Raad van Justitie dan Residenti Gerecht. B. Inlands Reglement, IR, untuk golongan Bumiputra dan Timur Asing di Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landraad. Reglemen kemudian setelah beberapa kali mengalami perubahan dan penambahan disebut Het Herzien Indonesisch Reglement, HIR. C. Resreglement for the Buitengewesten, RBG, untuk golongan Bumiputra dan Timur Asing di daerah luar Jawa dan Madura, yang berperkara di muka Landraad. Lembaga peradilan dan hukum acaranya pada zaman Hindia Belanda. 1. Peradilan gubernemen terdiri atas peradilan yang berlaku bagi orang-orang Eropa dan yang dipersamakan Raad van Justitie dan Residenti Gerecht sebagai pengadilan tingkat pertama atau hakim sehari-hari. Hukum acara perdata yang dipergunakan adalah Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering.
2. Peradilan yang berlaku bagi golongan Bumiputra dan yang dipersamakan Landrat yang dalam perkara-perkara kecil dibantu oleh pengadilan kabupaten dan pengadilan distrik sebagai pengadilan tingkat pertama, hakim sehari-hari. Hukum acara perdata yang dipergunakan sebagai berikut. 1. Untuk Jawa dan Madura, Herzin Indonesis Reglement, HIR. 2. Untuk luar Jawa dan Madura, Rekat Reglement for the Buitengewesten, Reglement Tanah Seberang. 3. Peradilan-peradilan lainnya yang berlaku bagi golongan Bumiputra, seperti peradilan adat, peradilan swapraja, dan peradilan agama Islam, mempergunakan hukum acara yang diatur pada reglemen yang mengatur masing-masing lembaga peradilan tersebut. Zaman pendudukan Jepang. Setelah penyerahan kekuasaan oleh pemerintah Belanda kepada pemerintah bala tentara Dai Nippon pada Maret tahun 1942, pada tanggal 7 Maret tahun 1942 untuk daerah Jawa dan Madura pembesar bala tentara Dai Nippon mengeluarkan Undang-Undang 1942-1 yang pada pasal 3 mengatakan, semua badan pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu, tetap diakui sah dan untuk sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer. Atas dasar undang-undang ini, peraturan hukum acara perdata di Jawa dan Madura masih tetap diberlakukan HIR. Untuk daerah di luar Jawa dan Madura, badan-badan kekuasaan dari pemerintah bala tentara Dai Nippon pada dasarnya juga mengeluarkan peraturan yang sama seperti di Jawa dan Madura. Dengan demikian, untuk peraturan hukum acara perdata di luar Jawa dan Madura masih tetap diberlakukan RBG. Kemudian, pada April tahun 1942, pemerintah bala tentara Dai Nippon mengeluarkan peraturan baru tentang susunan dan kekuasaan pengadilan, untuk semua golongan penduduk, kecuali orang-orang Jepang, hanya diadakan satu macam pengadilan sebagai pengadilan sehari-hari, yaitu pengadilan tinggi alias Koto Hoin dalam pemeriksaan perkara tingkatan kedua. Mula-mula, ada Saiko Hoin sebagai ganti Hugre-Cheshov tetapi dengan Undang-Undang Panglima Bala Tentara Dai Nippon pada 1944, pekerjaan Saiko Hoin dihentikan dan sebagian diserahkan kepada pengadilan tinggi. Berdasarkan peraturan tentang susunan dan kekuasaan pengadilan tersebut, semua golongan penduduk, termasuk juga golongan Eropa, tunduk pada satu macam pengadilan untuk pemeriksaan tingkat pertama, yaitu Tihu Hoin menggantikan Landrat, sedangkan Rat van Justiti dan Residenti Gereh dihapuskan. Dengan demikian, BRV sebagai hukum acara perdata yang diperuntukkan bagi golongan Eropa juga tidak berlaku lagi. Ketentuan hukum acara perdata yang berlaku untuk pemeriksaan perkara di muka Tihu Hoin adalah HIR untuk Jawa dan Madura, sedangkan RBG untuk daerah luar Jawa dan Madura, daerah seberang. Sementara itu, bagi mereka semua yang hukum materialnya termuat KUH Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang masih dapat mengikuti ketentuan dari BRV sepanjang itu dibutuhkan, ketentuan yang di dalam HIR dan RBG tidak diatur. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada dasarnya, keadaan yang telah ada pada zaman pemerintahan bala tentara Dai Nippon diteruskan berlakunya. Hal ini didasarkan pada ketentuan aturan peralihan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tertanggal 18 Agustus tahun 1945 Jo Peraturan Pemerintah 1945-2 tertanggal 10 Oktober tahun 1945. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa HIR dan RBG masih tetap berlaku sebagai peraturan hukum acara di muka pengadilan negeri untuk semua golongan penduduk, semua warga negara Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-Undang Darurat 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan, susunan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil, pada tanggal 14 Januari tahun 1951 dengan lembaran negara 1951-9, dirintis jalan menuju asas unifikasi dalam bidang pengadilan dan peraturan hukum cara yang sebenarnya sudah dimulai sejak zaman pemerintahan bala tentara Dai Nippon. Menurut ketentuan undang-undang ini, untuk semua warga negara Indonesia di seluruh Indonesia, hanya ada 3 macam pengadilan sipil sehari-hari. A. Pengadilan negeri yang memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana untuk tingkat pertama. B. Pengadilan tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana untuk tingkat kedua atau banding. C. Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana dalam tingkat kasasi. Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Darurat 1951-1, acara pada pengadilan negeri dilakukan dengan mengindahkan peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada dan berlaku untuk pengadilan negeri. Yang dimaksud peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada dan berlaku tidak lain daripada HIR untuk Jawa dan Madura serta RBG untuk luar Jawa dan Madura.
Selanjutnya, dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Darurat 1951 ditentukan bahwa seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil. Untuk perkara perdata tidak disinggung-singgung. Ini berarti bahwa untuk perkara perdata dan RBG bukanlah sebagai pedoman saja, melainkan sebagai peraturan hukum acara perdata yang harus diikuti dan diindahkan. Walaupun ada dua peraturan hukum acara perdata untuk pengadilan negeri, yaitu untuk Jawa dan Madura serta RBG untuk luar Jawa dan Madura, isinya sama saja sehingga secara material sudah ada keseragaman untuk peraturan hukum acara perdata bagi semua pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Karena itu, asas unifikasi yang dikehendaki oleh pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Darurat 1951 dalam bidang hukum acara pidana dan acara perdata sudah tercapai. Kemudian, peraturan hukum acara perdata yang ada tersebut diperkaya dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun yang ditunggu selanjutnya untuk masa akan datang adalah hukum acara perdata nasional ciptaan sendiri sebagai kodifikasi hukum yang akan menggantikan hukum acara perdata warisan zaman pemerintahan Hindia Belanda dahulu yang hingga sekarang masih berlaku. Hukum acara perdata berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 1/1951. Hukum acara perdata pada pengadilan negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Darurat 1951 tersebut menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada dan berlaku untuk pengadilan negeri dalam daerah Republik Indonesia. Adapun yang dimaksud oleh Undang-Undang Darurat tersebut tidak lain adalah Het Herzien Indonesisch Reglement, HIR atau Reglement Indonesia yang diperbarui, untuk daerah Jawa dan Madura serta Rekadglement voor de Buitenweg Westen, RBG atau Reglement Daerah Seberang, untuk daerah luar Jawa dan Madura. Jadi, untuk acara perdata, yang dinyatakan resmi berlaku adalah HIR untuk Jawa dan Madura serta RBG untuk luar Jawa dan Madura. Reglement OP de Burgerlijk Recadvordering, BRV atau Reglement Acara Perdata, yaitu hukum acara perdata untuk golongan Eropa, merupakan sumber juga dari hukum acara perdata. Supomo berpendapat bahwa dengan dihapuskannya Raad van Justitie dan Hoge Rechtshof RV sudah tidak berlaku lagi sehingga dengan demikian hanya HIR dan RBG sajalah yang berlaku. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan, hukum acara perdata manakah yang diberlakukan apabila seorang yang tunduk pada BW, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengajukan gugatan cerai? Dalam praktik, acara yang diatur dalam RV akan diterapkan. Kecuali itu, dapat disebutkan Reglement OP de Rechtsterk Organisasi in het Beleid der Justitie in Indonesia, RO atau Reglement tentang Organisasi Kehakiman, dan BW Buku 4 sebagai sumber dari hukum acara perdata dan selebihnya terdapat dalam BW, WVK, Wetboek van Koophandel, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Peraturan Kepailitan. Hukum acara perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober tahun 2009 yang memuat beberapa ketentuan tentang hukum acara perdata. Hukum acara perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur susunan Mahkamah Agung, kekuasaan Mahkamah Agung, serta hukum acara Mahkamah Agung, termasuk pemeriksaan kasasi, pemeriksaan tentang sengketa kewenangan mengadili, dan peninjauan kembali. Undang-undang ini memuat ketentuan hukum acara perdata. Hukum acara perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang mengatur susunan serta kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan umum juga sebagai sumber hukum acara perdata. Hukum acara perdata berdasarkan jurisprudensi. Sebagai perbandingan, perlu diketahui juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang penerapannya selambat-lambatnya 5 tahun sesudah diundangkannya. Jurisprudensi merupakan sumber pula daripada hukum acara perdata. Antara lain dapat disebutkan putusan Mahakam Agung tertanggal 14 April tahun 1971 nomor 99K, SIP L 971 yang menyeragamkan hukum acara dalam perceraian bagi mereka yang tunduk pada BW dengan tidak membedakan antara permohonan untuk mendapatkan izin guna mengajukan gugat perceraian dan gugatan perceraian itu sendiri yang berarti bahwa hakim harus mengusahakan perdamaian di dalam persidangan. Hukum acara perdata berdasar adat kebiasaan hakim. Wiryono Projodikoro berpendapat bahwa adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata juga sebagai sumber dari hukum acara perdata.
Adat kebiasaan yang tidak tertulis dari hakim dalam melakukan pemeriksaan itu akan beraneka ragam. Tidak mustahil adat kebiasaan seorang hakim berbeda, bahkan bertentangan dengan adat kebiasaan hakim yang lain dari pengadilan yang sama dalam melakukan pemeriksaan. Mengingat bahwa hukum acara perdata dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum perdata material yang berarti mempertahankan tata hukum perdata, pada asasnya hukum acara perdata bersifat mengikat dan memaksa. Sementara itu, adat kebiasaan hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata yang tidak tertulis dalam melakukan pemeriksaan tidak akan menjamin kepastian hukum. Hukum acara perdata berdasarkan perjanjian internasional. Salah satu sumber hukum acara perdata ialah perjanjian internasional. Misalnya, perjanjian kerjasama di bidang peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand. Di dalamnya, terdapat kesepakatan mengadakan kerjasama dalam menyampaikan dokumen-dokumen pengadilan dan memperoleh bukti-bukti dalam hal perkara-perkara hukum perdata dan dagang. Warga negara kedua belah pihak akan mendapat keleluasaan berperkara dan menghadap ke pengadilan di wilayah pihak yang lainnya dengan syarat-syarat yang sama, seperti warga negara pihak itu. Masing-masing pihak akan menunjuk satu instansi yang berkewajiban untuk mengirimkan dan menerima permohonan penyampaian dokumen panggilan. Instansi untuk Republik Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman. Hukum acara perdata berdasarkan doktrin atau ilmu pengetahuan. Doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara perdata juga atau sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata. Akan tetapi, doktrin itu sendiri bukanlah hukum. Kewibawaan ilmu pengetahuan karena didukung oleh para pengikutnya serta sifat objektif dari ilmu pengetahuan itu menyebabkan putusan hakim bernilai objektif juga. Hukum acara perdata berdasarkan instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung. Instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung sepanjang mengatur hukum acara perdata dan hukum perdata material tidaklah mengikat hakim sebagaimana halnya undang-undang. Instruksi dan surat edaran MA merupakan sumber tempat hakim yang dapat menggali hukum acara perdata ataupun hukum perdata material. Surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963 pada umumnya dianggap membatalkan BW. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif dengan surat edaran nomor 3 tahun 1963 tersebut tidak berwenang membatalkan BW atau undang-undang. SEMA merupakan instruksi kepada para hakim, yaitu agar hakim menyesuaikan BW dengan perkembangan masyarakat, tetapi SEMA itu sendiri secara yuridis teoretis tidak mempunyai kekuatan membatalkan BW. Kalau SEMA nomor 3 tahun 1963 dimaksudkan untuk membatalkan BW, Mahkamah Agung melanggar ajaran tentang pembagian kekuasaan. Atas dasar kebebasannya, hakim cukup berwenang untuk menyesuaikan isi undang-undang dengan perkembangan masyarakat, tanpa menunjuk pada SEMA nomor 3 tahun 1963. Seperti juga halnya dengan doktrin, instruksi dan surat edaran bukanlah hukum, melainkan sumber hukum. Ini bukan dalam arti tempat kita menemukan hukum, melainkan tempat kita dapat menggali hukum. Dapat juga hakim menggunakan lembaga-lembaga hukum acara perdata yang disebut dalam instruksi atau surat edaran, asal saja sebagai ciptaan sendiri tanpa menunjuk instruksi atau surat edaran yang bersangkutan. Demikianlah materi topik kedua tutorial kuliah hukum acara perdata. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.